Kebudayaan. Saya Habibah Pidi, seorang dosen peneliti sekaligus pelaku budaya yang berfokus pada kajian kebudayaan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat berbasis partisipasi komunitas. Bersama dengan Program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, saya mengajukan karya inovatif berjudul Titian Balamut. Rekonstruksi pengalaman pertunjukan tradisi lisan Banjar bagi penyandang tuli melalui transkripsi kecerdasan artifisial. Balamut merupakan tradisi lisan masyarakat Banjar yang memuat perjalanan spiritual, mitologi, simbol budaya, dan pengetahuan kolektif yang diwariskan melalui pertunjukan tutur secara langsung. Berbeda dengan tradisi tutur lain yang lebih spontan dan komunikatif, Balamut memiliki akar metafisik yang kental yang berkaitan dengan realitas hakiki masyarakat Banjar dalam berbagai fungsi dan tendensi pengutaraannya. Ia hidup melalui perpaduan suara, ritme, ritus, simbol, ekspresi tubuh, dan hubungan emosional antar pelamutan dengan audiens. Karena itu, Balamut bukan sekedar tradisi tutur yang didengar, tetapi pengalaman budaya yang dirasakan bersama. Namun, hari ini, tradisi ini menghadapi ancaman yang serius. Regenerasi pelamutan semakin berkurang. Ketika seorang penutur wafat, yang hilang bukan hanya isi cerita, tetapi juga ritme oral, teknik bertutur, suara pertunjukan, dan memori budaya yang sulit digantikan oleh dokumentasi biasa. Di saat yang sama, perubahan budaya digital membuat generasi muda semakin jauh dari narasi lisan yang panjang dan simbolik. Pola konsumsi media yang cepat dan fragmentaris perlahan menggeser pengalaman menikmati cerita secara mendalam. Persoalan lain yang juga penting adalah aksesibilitas budaya. Sebagai tradisi yang bertumpu pada suara dan narasi verbal, pengalaman Balamut selama ini belum dapat diakses secara setara oleh penyandang tuli. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang secara tidak langsung terputus dari pengalaman budaya lisan masyarakat Banjar. Padahal, keterlibatan penyandang tuli justru membuka kemungkinan baru bagi masa depan Balamut. Budaya komunikasi penyandang tuli sangat bertumpu pada perhatian visual, ekspresi tubuh, dan fokus terhadap lawan komunikasi. Karakter ini menghadirkan pengalaman menikmati pertunjukan yang lebih imersif dan kolektif dibanding pola interaksi digital yang mudah terdistraksi. Berangkat dari permasalahan tersebut, Titian Balamut dikembangkan sebagai model rekonstruksi pengalaman pertunjukan tradisi lisan Banjar yang lebih inklusif dan adaptif melalui pendekatan human-centered artificial intelligence. Pengembangan dilakukan melalui 4 inovasi utama. Pertama, sistem transkripsi kecerdasan artifisial berbasis bahasa Banjar yang mampu menampilkan narasi pertunjukan secara live dan real time untuk mendukung akses budaya bagi penyandang tuli. Kedua, story navigation system berupa segmentasi dan navigasi cerita untuk membantu audiens baru memahami struktur narasi Balamut tanpa menghilangkan karakter oralitasnya. Ketiga, pengembangan model pertunjukan mini teater yang lebih visual dan intim agar lebih dekat dengan generasi muda kontemporer. Keempat, audio visual arsip untuk mendokumentasikan performativitas oral Balamut sebagai bagian dari pelindungan warisan budaya tak benda masyarakat Banjar. Seluruh proses pengembangan dilakukan melalui pendekatan etnografi budaya, participatory co-design, dan design science research metodologi dengan melibatkan pelamutan, komunitas budaya Banjar, penyandang tuli, generasi muda, seniman mini teater, dan pengembang teknologi secara kolaboratif. Dalam kegiatan ini, teknologi tidak diposisikan sebagai pengganti tradisi. Teknologi hadir sebagai medium untuk membangun kembali hubungan masyarakat dengan pengalaman budaya yang mulai menjauh dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa tradisi akan tetap hidup ketika masyarakat masih dapat mengalami, memahami, dan merasa terhubung dengannya. Karena itu, Titian Balamut tidak hanya berupaya melindungi tradisi lisan Banjar sebagai warisan budaya tak benda, tetapi juga menghadirkan model pemajuan kebudayaan yang lebih inklusif, partisipatoris, dan relevan dengan masyarakat hari ini. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi jembatan antara warisan leluhur dan generasi masa depan, tanpa kehilangan akar budaya dan nilai kolektif yang hidup di dalamnya.